Selamat pagi, sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga dalam kesehatan dan sukacita bersama dengan keluarga, orang-orang terkasih sahabat semua. Dan hari ini kita diingatkan kembali, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Embun Pagi episode 13 Mei 2022 ini kembali bertemu dengan saya Pendeta Prajaya Ningtyas dari GKJ Nginto-Into. Sebelum kita bersama akan mempergumulkan sabda Tuhan di hari ini, kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan, kami datang kepadamu dalam syukur dan di dalam kasih penyertaan-Mu. Tuhan telah memberkati kami dalam tidur kami semalam. Pagi ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami kembali menjalani kehidupan pemberian Tuhan dalam setiap karya, kerja, kegiatan kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami dapat menjalani semuanya dengan menghasilkan kebaikan, kebenaran-Mu. Kami pun akan bersama-sama menerima sabda-Mu untuk menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, demikian juga untuk setiap peralatan yang kami pergunakan, demikian juga dengan Radio Petra. Sertai hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan jauhkan dari yang jahat. Inilah doa permohonan kami yang kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, tema kita di embun pagi ini yaitu tentang permasalahan dan solusinya. Dengan dasar acuan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai yang keempat. Yang akan saya bacakan demikian isinya. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia dari setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sahabat, embun pagi beberapa waktu yang lalu dan sampai pada hari ini kita diperhadapkan tentang bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh gereja mula-mula serta para rasul dalam tugas pelayanan mereka. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi gereja mula-mula, demikian juga para rasul, para murid dalam pelayanan mereka. Dan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai 4, kita juga diberi pemahaman tentang persoalan-persoalan yang dihadapi
para rasul saat itu. Dan bagaimana dengan kebijaksanaan para rasul dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh jemaat, oleh umat saat itu. Kalau bacaan saat ini menceritakan bagaimana permasalahan yang dihadapi para rasul, yaitu adanya dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan kelompok yang kedua adalah orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Dalam persekutuan mereka ternyata dari kelompok Yahudi yang berbahasa Yunani ini merasakan bagaimana para janda-janda yang ada bersama-sama dengan mereka ternyata kurang mendapatkan perhatian, ternyata kurang mendapatkan pelayanan. Itu yang mereka rasakan saat itu. Terlebih pada pembagian makanan sehari-hari. Janda-janda dari kelompok orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini merasa terabaikan. Mereka mengeluh. Dan kemudian persoalan yang dirasakan oleh janda-janda ini disampaikanlah kepada para rasul. Sahabat Petra, permasalahan ini setidaknya mengingatkan kita pada persoalan-persoalan yang sudah terjadi dan yang dapat diselesaikan dengan baik oleh para rasul, para murid saat itu. Dan permasalahan yang sekarang dihadapi yaitu tentang urusan sosial. Bisa jadi juga ini adalah serangan iblis yang mereka lakukan setelah mereka gagal mengalahkan gereja dengan penganiayaan dan korupsi. Mereka mengalihkan perhatian, menyibukkan para rasul dengan urusan sosial. Mereka berpikir bisa jadi para rasul akan mengabaikan tugas tanggung jawab untuk berkhotbah dan berdoa. Sehingga mereka berpikir akan mudah menjatuhkan gereja tanpa pertahanan yang cukup oleh para rasul. Dan mereka mencari sisi lainnya, yaitu melalui urusan sosial. Sahabat Petra, masalah ini bagi para rasul dipandang bukan hanya sekedar masalah ketegangan budaya. Pelayanan tersebut jika diabaikan akan juga membawa dampak yang tidak baik bagi pelayanan para rasul. Maka daripada itu, para rasul kemudian memikirkan solusi yang bisa dijalankan. Waktu mereka pergunakan
untuk melakukan segala tugas tanggung jawab yang mereka emban, yang telah mereka dapatkan, yang telah dipercayakan Kristus, yaitu bagaimana mereka memberitakan kebenaran tentang Kristus dalam pengajaran mereka, melalui khotbah-khotbah mereka, serta dalam doa-doa mereka. Kedua belas rasul dengan bijaksana menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapi kepada murid-murid yang lain. Dengan pemikiran tidak baik jika mengesampingkan pelayanan dalam urusan sosial ini, kemudian mengesampingkan pelayanan pemberitaan firman Allah demi melayani yang lainnya. Sebab bagi para rasul ini adalah masalah panggilan. Jadi kemudian mereka memberikan solusi agar warga memilih 7 orang dengan kriteria yang tadi disebutkan, yaitu penuh roh, hikmat, baik. Yang kemudian 7 orang ini mendapatkan tugas untuk melayani para janda-janda yang memang membutuhkan pelayanan untuk menguatkan kehidupan mereka. Tidak hanya kehidupan dalam kebutuhan jasmani mereka, tetapi juga kebutuhan dalam iman percaya mereka selanjutnya. Dan para rasul dapat memberikan tanggung jawab untuk senantiasa membawa para janda-janda ini untuk tetap setia, untuk tetap beriman di dalam Yesus Kristus. Para rasul juga tetap bisa melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah dan doa-doa mereka. Pemberian tugas tanggung jawab pelayanan sosial kepada 7 orang ini bisa jadi merupakan asal mula jabatan diaken. Meski di dalam bacaan kita tidak disebut secara langsung adanya diakonia. Sahabat Petra, adanya permintaan 7 orang yang dapat dilibatkan untuk pelayanan sosial ini ternyata disetujui oleh gereja. Sehingga mereka kemudian memilih 7 laki-laki Yunani dengan syarat yang tadi diajukan, yaitu baik, penuh roh, dan hikmat. Termasuk adanya Stefanus juga Filipus. Mereka dihadapkan kepada para rasul sehingga mereka didoakan dan diberi kuasa untuk pelayanan dengan penumpangan tangan oleh para rasul. Permasalahan teratasi dengan adanya solusi yang segera kemudian ditindaklanjuti.
ada permasalahan, dipecahkan bersama-sama sehingga solusi yang dibuat pun dapat meringankan tugas tanggung jawab semuanya. Sahabat, ini mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita hanya menyampaikan keluh kesah atau menambah masalah-masalah kepada orang lain tanpa kemudian kita memberikan solusi-solusi yang dapat dijalani, yang dapat meringankan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kita diingatkan kembali saat bisa jadi ada orang yang datang kepada kita menceritakan masalah-masalahnya, jangan sampai kemudian kita malah menambah masalah, tapi bagaimana kita bisa memberikan solusi yang baik, yang meringankan beban-beban, persoalan-persoalan yang dihadapi tidak hanya kita, tetapi juga sesama kita. Masalah selesai karena ada solusi yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Demikian sahabat Petra, embun pagi kita pada hari ini 13 Mei 2022. Saya Pendeta Prajanan Tias undur diri dari para pendengar. Senantiasa semangat, sehat, dan sukacita selalu. Tuhan memberkati